Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mubarak Bapak Kiai Haji Muhammad Syarif MA selaku Eksekutif Dakwah Islami Ummah Muslim dan mengucapkan selamat datang Bapak. Wabil khusus kepada Ibu Atik selaku Ketua MPD Jurwan yang saya hormati, kepada semua pengurus yang saya hormati juga, tak lupa kepada jamaah semua yang berbahagia. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sore hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang kita nanti syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin. Para jemaah semua yang berbahagia, mengingat waktunya yang sudah sore, maka segeralah kita mulai acara di sore hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta hadis tilawah. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat, acara inti Fatadah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Syarif. Acara yang terakhir yaitu doa atau penutup. Acara pembukaan. Acara yang pertama, marilah didahului
وانشقت الأرض وثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Terjemahan surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai dengan ayat 8. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan dengan mengguncang-guncang yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Maha besar, maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Allah Allah Agisna ya Rasulullah Yani maca alaika salawatullah Abdul Misbah
man lada bi Rasulillah. Antal habibul azam sirrul mujib. Asyayahi man lada bi Rasulillah. Allah Allah agisna ya Rasulullah. Ya ni'mal jam alaika salawatullah. Antul bil mal yartajil asmal atab. Jud bil jawab marhaban qad qalbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kepada semuanya pembaca dan kepada kita semua umum. Kepada keduanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Atik. Waktu dan tempat kami menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum para alim ulama yang senantiasa kami takimi dan yang saya anut kepada Hafizullah, wabil khusus Al-Muharram Bapak Haji Muhaimin Karim selaku Eksekutif Dewan Islam. Selamat datang Bapak, selamat datang ke situ koordinasi materi kami. Semoga panjenengan awal tetap beri kesabaran dan keikhlasan menghadapi kita semuanya yang saya dari panjang dipanggil. Yang saya hormati, saya sayangi dan saya cintai karena Allah, seluruh jajaran kepengurusan majelis kali ini juga beserta seluruh anggota dan jamaahnya yang tidak saya sebutkan satu persatu atas nama semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Siap ya, masih diberi kesemangatan ya, menunggu Bapak dari Bapak ya. Marilah sebelum kita mulai mendengarkan tausiah dan fatwa dari Bapak, kita bersama-sama membayarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya dan juga saat ini sehingga kita dapat melakukan di tempat yang berbarang ini dalam rangka sholat ini menunggu fatwa ilmu doa dari Bapak. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Bapak nanti bermanfaat di dunia dan akhirat dan dapat kita amalkan di tempat yang kita masing-masing. Ya Rabbal Alamin, dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan atau rintangan apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam yang senantiasa kita dan tetap pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia suci kekasih Allah, insan yang kita rindukan, yang membawa lentera dari zaman yang membawa akidah dari zaman penuh penuh saat ini. Tanpa beliau kita hari ini saat ini tidak dapat duduk di sini bersama Bapak. Betul? Semoga saja kita dianggap diakui sebagai
Alhamdulillah kepada teman-teman Ibu Bapak ahlan wasalam semoga nama panjenengan dari rumah dan kesini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan lapang pemilakan menjadi masalah hubungan dosa-dosa teman-teman sudah banyak dan sampai tidak ada kata yang bisa saya ucapkan kecuali terima kasih dan maaf seluas-luasnya apabila apa yang kami sediakan tepat maupun keputusan yang kurang terjadi dengan semuanya mohon dibuatkan kita yang seluas-luasnya. Saya Tuhan Hasan dan Saulat dari Ibu Nur Sunjung, Ibu dari Anur Sunjung Ibu selamat datang di FPPD untuk pertama kalinya Bu. Semoga satu silaturahim antara FPPD dengan Anur Sunjung bersambungkan hingga yaumul qiyamah. Dan semoga Bapak juga diberi panjang umur, sehat dan barokah sampai waktu yang tidak ditentukan sehingga beliau bisa di tengah-tengah kami, bisa menasihati kami dan bapak-bapaknya beliau lah yang kita gunakan di kelompok ini dalam beribadah. Fikih beliau lah yang pas kita amalkan di kelompok ini. Jadi Bapak yang ditunggu dari semua majelis hadirannya. Betul Bapak, semoga panjenengan dari rumah dari ibadah dan menulis kepada Bapak dan nasihat bersama serta nasihat untuk kami semuanya. Bapak di masjid pada ini mohon doanya semoga kami semuanya diberi kesempatan, kesehatan, keistiqomahan di dalam beribadah dan majelis kami kedepannya jamaah tambah berkah dan tambah berkah dan jamaahnya tambah banyak sehingga Bapak kami tumbuh dari rohnya untuk di hari-hari berikutnya. Baik, sekali lagi saya tidak akan panjang lebar. Kalau ada pertanyaan dipersiapkan, nanti ada kami tanya jawab ke Bapak. Dan untuk hari ini tidak boleh live di Facebook, tidak boleh upload di Facebook melebihi dari 4 orang. Kalau nanti foto sama Bapak atau foto bareng-bareng hanya untuk kenangan sendiri, tidak boleh diupload di Facebook, boleh diupload di WA. Kalau di WA kan status dari teman-teman. Kalau di Facebook takutnya dilihat orang banyak. Ya. Kalau kita nggak apa-apa, kasihan Bapak. Ya, Bapak karena Bapak papanya dihubungi banyak orang nanti dihubungkan oleh yang berwajib karena saat ini masih kondisinya pada dan masih dalam progres ya. Jadi jangan upload banyak orang, apalagi ada Bapak yang foto ada Bapak jangan diupload di Facebook untuk kenang-kenangan sendiri saja di seluruh anak di Indonesia. Oke ya? Itu dari saya. Sekali lagi dari saya pribadi, saya sebagai ketua atau selalu yang planning antara di majelis ini, apabila kebijakan saya kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, juga mohon dituakan situ maaf ya sebesar-besarnya. Dan sekali lagi Bapak kami minta surat dari panjenengan Bu Ibu selaku pengurus di sini, insya Allah untuk bulan ini mau pulang ke Indonesia untuk seterusnya ingin berbagi kepada Ibu untuk mengurus Ibu di misalnya gitu. Juga untuk mereka juga mau pulang memenuhi panggilan dari sang suami ya. Semoga masyarakat dan Bu Ibu sudah dimudahkan perjalanannya dan kita kebutuhannya di Bapak ya. Dan mohon doanya Bapak Bu Ibu kedepannya dapat penggantinya yang lebih baik dari Bu Ibu, jadi dari Bu Ibu jadi tulang punggung FPPD Pak Bu Ibu. Jadi kita di dengan Bu Ibu ya berat tapi yang memang harus regenerasi. Nanti mungkin setelah Bu Ibu nanti saya regenerasinya nanti ada lagi mungkin ya semangat dengan bimbingan Bapak. Mari kita doakan bareng-bareng Bapak semoga Bapak diberi sehat dan panjang umur sehingga Bapak yang memberi kita nasihat fatwanya ya. Kata ibu-ibu yang lain Bapak itu adalah fikihnya muslimah Allah. Jadi ada ustaz siapapun minta pertanyaan harus ada rekomendasi dari Bapak. Jadi Bapak memang fikih kita dan fatwa kita di Hongkong. Jadi sekali lagi persiapan pertanyaan yang apa yang kurang paham nanti pertanyaan ke Bapak, mumpung Bapak masih di sini
Bapak mungkin 2 tahun baru kesini lagi ya Bapak ya. Karena terakhir kita lihat apa-apa tunda terus ada COVID, Bapak tidak bisa. Itu alhamdulillah hari ini Bapak ada di tengah-tengah kita. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk jamaah yang sendiri karena Bapak hari ini ada di tengah-tengah kita. Jadi semangat semuanya, jangan ngantuk, HP-nya di silent dan khusus mendengarkan nasihat dari Bapak, oke? Yang matur nuwun dari saya, mohon maaf lahir dan batin dari segala salah hilaf ucapan yang tidak dimengerti oleh teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah, ini siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua yang kami hormati, demikianlah sambutan yang saya tampilkan tadi. Semoga kita bersama bisa mengambil apa yang beliau sampaikan dan akhirnya bisa mengamalkan. Kepada Ibu kami sampaikan acara yang selanjutnya yaitu acara ini melalui ruangan sana yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Syarif. Waktu dan tempat kalau dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu di tempat yang penuh barokah insyaallah. Untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat anugerah yang telah diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan niat dan langkah panjenengan untuk hadir di Masjid Sahih ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada Bu Presiden Majelis Taklim Tuan yang telah mengundang saya untuk bersama-sama berbagi. Saya kalau diundang seperti ini saya juga tambah semangat. Jadi nikmatnya kita bersilaturahmi bermajelis taklim. Baik, ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sebelum kita ataupun saya memulai bertausiah sedikit berbagi, mari kita berzikrullah sebentar ya. Dan berzikir ini Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati-hatimu akan menjadi tenang. Mari kita berzikrullah beberapa menit insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah.
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu, 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 Ya Rahim. Ya Latifu Ya Latif, Ya Latifu, 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 Ya Latif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
satu menit. Yang mau minum, yang mau ngopi, yang mau teh, silakan. Yang mau makan, ini banyak makanan ini. Ya, silakan. Kanan saya sendiri. Silakan. 1 menit atau bisa 2 menit. Silakan. Lonjor, jangan dipaksa, kesempitan, kemudian terus. Bu, tolong ambil Cicu itu minuman itu. Ya, silakan. 1 menit lagi sih. Santai saja. Dirapat dulu kan nggak ngomong. Nyampak dulu. Dibebaskan. Ambil sorotan ya. Yang menginginkan kita bisa doanya dari Bapak tadi bisa ya dikabar. Baik, nanti bukannya akan menjawab. Dan siapa supaya dibuka dan infak terbaiknya disediakan. Insya Allah akan menunggu kita di kalau baca yang kiamat. Allahumma
Baik, terima kasih Bu Presiden. Nggak apa-apa Pak Presiden, kan Bu Presiden. Udah nyalon Indonesia ya Bu. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sengaja saya menawarkan topik pada hari ini adalah bagaimana supaya kita nggak mumet, gimana supaya hidup kita itu enak, hidup itu enjoy, ya. Life is to enjoy. Hidup itu untuk bukan untuk ayo ke sini. Saya sudah sakit kok mikir sakit, kalau sakit apa enggak? Sudah sakit gigi, mikir sakit, tambah sakit, tambah parah. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, ada satu ayat yang semuanya kita merasakan ya. Dalam ayat ini, dalam surat Al-Baqarah 155, 156, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ dan seterusnya. Kata Allah, ibu, untuk kita semua hukum di sini untuk kita. Allah berbicara dari dulu sampai sekarang ini tepat sekali untuk kita. Kata Allah, kami akan coba kamu. Ya, dalam hidupnya akan dicoba semua. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang tidak diuji. Semuanya diapakan? Diuji. Yang kaya diuji, yang sakit diuji, yang tua muda, semuanya diuji. Yang cantik diuji, yang jelek dinyek-nyek diuji. Ya biar semuanya ujian semua. Jadi kalau ada teman yang menanyakan, Pak, saya punya teman kok nggak pernah diuji, padahal nggak pernah sembahyang, ya. Kalau setiap liburannya itu nggak karuan, rambutnya warnanya 8, jelas nggak pernah sembahyang. Tapi kalau ini enak, majikannya baik, angpaunya dapat terus, ya, gajinya naik, dan seterusnya. Itu kok nggak pernah diuji loh, Pak, saya tahajud terus kok diuji terus. Jawab gimana? Dua-duanya diuji, ya. Yang rambutnya 9 juga diuji tadi. Apa ujiannya? Ujiannya dengan kebaikan majikan itu, waktu yang diberikan itu. Kalau dia tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak melakukan sholat, ya, maka itu juga sedang diuji. Kalau dia nggak sholat, lulus apa nggak ujiannya? Kan jalannya dia, jadi dia lagi diuji. Orang kaya juga diuji. Apakah dengan kekayaannya itu dia bersyukur? Apakah dengan kekayaannya itu dia memperhatikan tetangganya yang masih memerlukan? Apakah dia itu sombong? Ya, apakah dia pernah mengeluarkan zakat? Dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah ujian dalam surat Al-Baqarah 155, 156 itu ada 5 sebelum saya terangkan yang ini. Yang pertama adalah al-khawf minal khawf, rasa takut, ujian. Pernah dengan merasa ada ketakutan? Semuanya ya Bu ya. Ini manusiawi banget. Dan itu merupakan ujian. Mau ke Hong Kong, sudah daftar, sudah bayar sekian, takut nggak diterima. Kan gitu dulu ya. Kalau diuji gitu ya. Iya. Waktu dulu kita baru tamat SD, sudah tamat SD
takut nggak masuk apa? SMP. Sudah masuk SMP, sudah lulus, takut nggak masuk SMA. SMA lulus, takut nggak lulus bisa kuliah. Kuliah sudah lulus, takut nggak dapat kerja. Ya, kerja sudah dapat, takut oh tadi nggak dapat jodoh. Sudah dapat jodoh, takut nggak punya anak. Sudah punya anak, takut nggak punya jodoh. Oh macam-macam. Sudah punya anak, mental ujian juga. Jadi semuanya ujian ya, semuanya kita akan diuji dengan ketakutan. Yang kedua, al-ju', lapar, rasa lapar. Tapi kita bersyukur di Hongkong ya, selapar kelaparan kita itu tidak sebanding dengan saudara-saudara kita di luar sana. Kita banyak bersyukur banget loh di Hongkong ini. Kerja semua kan ya? Ya semua kerja ini ya. Alhamdulillah luar biasa. Banyak syukur pada Allah. Ya, kita ini nggak kehitungan nikmat Allah. Kalau di tanah air dulu sekarang, ya Allah susah. Mau nyari 10.000 itu rasanya susah. Kita di sini semuanya serba gratis. Rumah gratis, listrik gratis, air gratis, makan gratis, minum gratis semua loh. Gajinya itu gaji bersih, nggak perlu bayar kos-kosan gitu ya. Oh, ini luar biasa. Teman-teman yang tinggalnya di kos-kosan atau di luar Hongkong atau di mana, itu yang mikir apa? Mikir bayar kos-kosan, apalagi kondisi sekarang ini. Nah, jadi perbanyak syukur ya, dan mudah-mudahan lulus ujian yang pertama dengan yang kedua ya. Kedua rasa lapar, kelaparan ya, nggak punya uang, nggak punya beras ya, ini merupakan ujian. Yang ketiga adalah wa naqsin minal amwal ya, hartanya drop karena gara-gara COVID-19 mana lagi butuh semua manusia. Kebanyakan manusia sedang drop. Yang dulunya penghasilan 1 bulan bermiliar-miliar, sekarang malah dagangan mie goreng. Ada nggak sih sekarang? Banyak. Film-film sekarang ada dagangan goreng nasi, artis-artis dulu yang income-nya 1 miliar, 2 miliar per bulan, sekarang banting tulang semua. Ini namanya buat propertinya drop, kekayaan habis semuanya ya, dijualin semua malah justru ya. Dengarkan ibu-ibu ya di rumah yang kita ya, ini orang kaya ambruk semua. Konglomerat yang punya matahari, bukan matahari yang sana, sudah bisa dijual ya. Ini matahari store itu banyak yang bangkrut. Mal-mal tutup semua, banyak di tanah air ya Bu ya. Yang mereka sedang stres, nah ini bukan sebetulnya banyak lagi umat tuh, saudara-saudara kita juga banyak rumah ya Bu ya, dipilih macam-macam. Jadi bersyukur sangat, bersyukur. Yang keempat, wa naqsim minal anfusi wa naqsim minal amwali wal anfus ya, kehilangan nyawa ataupun penyakit. Nah ini juga satu ujian dari Allah. Kita di sini bersyukur dalam keadaan sehat luar biasa. Panjenengan kalau sering ketemu silaturahmi, insya Allah sehat walafiat. Kita bertemu dengan teman aja, senyum aja, oh sudah sehat semua. Ya, karena di 1 minggu ini dikurung ya biar di CCTV ya, nggak pernah senyum ya, bentak-bentak terus. Ketemu di sini, alhamdulillah. Dengan ketemu aja sehat, hilang semua pikiran-pikiran yang ada. Dan yang terakhir adalah produksi berkekurangan, hasil ya, hasil
tanaman dan lain sebagainya. Ini semuanya ujian dari Allah ya kepada hambanya. Bagaimana ujian-ujian ini yang bisa menimbulkan stres, mumet, apalagi puyeng, apalagi selain puyeng apa? Gelisah, resah, gundah. Ini penyakit kita semua ini, ya. Penyakit kita semua ini, ya. Penyakit kita ini banyak sekali, ya. Dan kita sebagai seorang Muslim begitu harus yakin dengan hadis Nabi. Setiap ada penyakit mesti ada apanya? Ingat beliau ya. Jadi kalau dikasih penyakit itu jangan sugesti. Kalau aku mati jangan. Sugestinya Allah itu Maha Penyembuh. Aku harus sehat, ya, supaya aku dapat membiayai anak-anakku. Ini harus semangat sugestinya, ya. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita masuk ke kajian kita pada hari ini. Bagaimana supaya gelisah resah, ya, yang kita selalu hadapi pada setiap saat, setiap hari ini menjadi hilang dari diri kita. Ya, satu, kalau kita lagi puyeng berwudu, ya biar berwudu. Kenapa berwudu? Orang yang berwudu itu setannya itu akan lari. Diri kita bersih sehat, setan juga meninggal. Kalau setan meninggal, tenang atau enggak kita? Tenang, ya. Itu salah satunya. Baca Al-Quran, nah ini, ya. Baca Al-Quran belum bisa. Baca Iqra itu atau Qari'u Badidu. Sasitu, sasitu, animu, kambing, zaman dulu itu. Kalau Iqra sekarang tidak ada itu, ya. Itu bacaan saja itu, insya Allah pikiran kita akan tenang, ya. Apalagi kalau sudah yang hafal, ya, pada 30 ayat-ayat surat-surat yang pendek-pendek, ya, ini akan dapat menerangi pikiran dan hati kita. Al-Quran itu adalah nur, ya, dengan membaca saja langsung stresnya hilang, ya. Ini, jadi ibu kalau hobi baca Al-Quran itu insya Allah penyakitnya akan hilang semua. Jadi, karena pada dasarnya yang perlu kita perhatikan adalah hati. Kalau hati sudah sakit kita ngerti. Kita sering sakit hati, betul apa tidak? Teman-teman dibentak, dimarah-marahi ya dia. Kalau ngomong kasar, kita cari orang. Sakitnya itu gimana? Di sini. Pernah dibentak teman tuh? Majikan pernah dibentak? Sakit gitu, sakit sekali ya dia. Ditutup, wah macam-macam tuh, ya. Ketika itu setelah dibentak dan lain sebagainya, ada 3 hal yang akan mengikuti yang negatif, ya. 3 hal itu akibatnya makan tidak enak, tidur tidak enak, mandi tidak basah. Belum tidur berantem dengan suami, itu dia tubuh di sini. Berita. Ayo bisa tidur atau nanti dengan? Ya, stres puyeng mumet ya Bu ya. Nah, yang namanya mumet seperti ini akan terus terjadi pada diri kita. Dan itu ada obatnya, makanya tenang ya Bu ya. Kita harus kuat, harus menjadi strong person, ya, harus kuat dalam kondisi apapun kita harus kuat. Baik, jadi baca Al-Quran itu. Kalau Qurannya nggak ada, dihafal. Masa belum ngomong hafal? Ya Bu ya, kan biasanya surat-surat langganan, ya Bu ya. Inna a'toinakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Pertama itu dari dulu sampai sekarang. Rakaat kedua ya qul huwallahu ahad, langganannya ini.
Nggak apa-apa baca, ya, ataupun berzikir ya tadi itu enak kalau berzikir ya, nggak adem, hati ini enak. Jadi ibu tadi saya mengatakan bahwa kalau hati itu sehat, maka sehatlah semua anggota badan kita. Ini hati yang ngomong. Saya hanya mengulangi saja. Ya. Kalau hati itu sehat, maka semua anggota badannya akan apa? Sehat. Sebaliknya kalau hati itu sakit, maka semua anggota badannya cepat sakit. Kayak tadi itu, ya, bentak kita nggak terima, semua menular virusnya. Ya, pertama yang berhati, kemudian berpikiran, kan gitu ya. Kita nggak tahu apa-apa nih, duduk gitu, ya, duduk pacaran dengan orang aja kan. Usah makan, nggak bisa tidur. Wah, repot banget. Dan ini akan terjadi kepada kita semua, termasuk saya. Ya, ujian kita ini masih kecil loh, nggak ada apa-apanya dibanding Pak Presiden kita itu. Pak Jokowi itu semua dari mana-mana itu menghujat ya Bu ya. Dari Sabang sampai dan semua ini karena ya mungkin banyak duitnya ya Bu ya. Tapi kuat, makanya harus kuat seperti itu. Kalau nggak kuat, waduh repot. Harus kuat ya Bu ya. Tenang. Karena orang yang menghina kita itu, dia juga mungkin ngomongnya cuma sekali tak gitu loh. Cuma masalahnya setan itu bisiki kita terus. Iya, orang nakal, kamu punya salah kok begitu. Dikompori terus ya Bia. Karena dikompori setan. Iya. Entah melalui WhatsApp, Facebook, ya Bia, atau ngomong secara langsung teman itu. Lalu setannya mengompori. Padahal orang yang menuduh kita, kasar kepada kita, itu cuma sekali aja dia ngomong. Kita ini yang jadi apa-apa? Korban jadi dia, korban selama-lamanya ini kayaknya. Nah, maka jangan selama-lamanya korban. Ya. Orang yang ngatain kita, itu kan nggak ngurusin kita ya. Betul atau enggak? Dia ngurusi apa enggak? Kita lagi makan apa enggak itu nanti malam, nggak ngurusi kan? Dia nggak ngurusi kita punya duit atau enggak, itu nggak ngurusi. Maka sudah lupakan saja ya ya. Kalau ada apa-apa orang ngomongin kita kasar itu, sudah tenang, relax, gunakan saja. Sanggup sama betul. Harus sanggup ya Bu. Jika dibentak-bentak orang, please sabar. Saya kasih contoh. Salah seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, titiknya Sayyidina Umar, jika menjadi khalifah, menjadi presiden, ya. Beliau berjalan di dalam masjid, kadang jalan mau ke sana. Bodyguard saya ada banyak, ada 10 di belakangnya, pengawalnya. Saya lagi jalan, kesandung kakinya panjenengan, kesandung. Panjenengannya langsung marah. Saya sebagai presiden. Sebenarnya nggak tahu bahwa saya itu presiden karena lagi ngantuk mungkin ya. Ngantuk kakinya kesandung, kaget. Setelah kaget itu marahnya bukan main ke Pak Presiden. Berita apa digituin? Ayo panjenengan digituin kira-kira gimana? Kita nggak sengaja ngantuk, dibuta-butain. Kira-kira reaksi kita gimana? Mendidih kalau nggak darahnya. Berapa persen mendidih? 10% derajat. Orang yang ngerti supaya hatinya nggak sakit, nggak puyeng, gampang jawabannya. Ya. Ketika buta-buta, bahasa Jawanya buta. Pengawal yang 10 orang di belakang saya mau langsung pedangnya dikeluarin. Mau ngapain? Ini katanya ini kepalanya yang bilang karena pas kita melihat pengawal kurang ajar ini presiden aku kok gitu loh ya. Akhirnya apa? Sebagai seorang khalifah yang bisa dia mengatakan calm down ngomong kepada pengawalnya ya, calm down. Terakhirnya put your gun down. Apa maksudnya?
Tenang, relax, tenang saja, santai, tenang. Kalau lagi itu senjatamu itu, pedangmu, saya sudah jawab kok. Dia itu kan cuma nanya tok. Saya sudah jawab. Kan pertanyaannya, kamu buta ya? Itu kan pertanyaannya. Saya sudah jawab, mbok. Apa jawabannya? Kan sudah selesai. Yang buta-buta kan susah ngantuk lagi, dia kan? Dia nggak ingat sudah ngomong apa dia. Iya. Saya sudah jawab, boten. Selesai apa enggak, Bu? Selesai. Kalau dibesar-besar ya memang besar, bisa dibunuh orangnya. Nah, tapi karena hatinya sehat, ya, hatinya sehat. Kan selesai sudah, ya. Yang Pak Presiden yang hatinya sehat juga dapat pahala. Hina, selingkuh, dia sabar kuat. Jadi pahalanya luar biasa. Jadi akan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Itu orang bijaksana, ya. Jadi kalau hatinya sehat, maka akan sehat seluruh anggota badan. Baliknya kalau hati kita sering tersinggung, ini yang sering kepala kita jadi apa? Yang mumet, apa lagi? Not ya. Kalau sudah not, ini mesti akan pergi kemana? Ke klinik ataupun ke apotek, ya Bu ya. Iya, maka saya yakin banget orang yang hatinya bersih, ya, itu nggak perlu apa yang namanya budek, paramen, panadol, paracetamol, itu nggak ada di dalam kamus ini. Iya. Panadol itu untuk orang yang hatinya apa, Bu? Yang hatinya sakit saja. Baru dikatain sedikit, terasa langsung darahnya apa? Mendidih. Darahnya mendidih. Nah, ya. Ketika darahnya mendidih, wah sakit semua. Sakit, ya pergi ke apotek. Ya, akhirnya obat-obatannya penuh di lacinya. Ini gara-gara dia itu tadi tidak bisa mengontrol hatinya, tidak bisa memanage. Ada istilah MQ, manajemen kolbu. Pernah dengar ya dia? Ya, manajemen kolbunya Pak Hakim. Kenapa Hakim? Kenapa enggak? Hakim. Hakim. Tapi kenalnya jangan kenal yang poligaminya saja. Kenalnya pada poligaminya saja, ya. Nah, jadi kalau hati tidak bisa tolerir, ya, bisa kuasai. Hidup ini indah banget. Dikatain apa saja monggo. Ya biar. Iya. Apalagi dimarahi majikan, panjenengan minta maaf ya, yang sering dimarahi majikannya ya. Atau dimarahi teman, karena dalam organisasi ini banyak sekali konflik. Iya. Namanya organisasi, saya tanya banyak. Diadu domba ya, dilopori, terus anggota dengan anggota, bosan-bosan CTW itu, namanya nggak enak, kita ke sana aja yuk pindah. Oh begitu ya. Ketuanya tahu. Pasti. Oh, menyerang lagi, serangan-serangan. Ya itu mau setan jangan yang modal. Nah, ya. Tapi kalau butuh senjata sabar, buat memang setan kurang ajar. Nah, gara-gara dikompori dasar. Baik, jadi yang pertama adalah wudu, baca Quran, zikrullah, ya biar tolong di istiqomahkan, ya, walaupun sedikit-sedikit, sebentar. Yang kedua, ibu-ibu, supaya pikiran kita nggak mumet. Yang kedua menghadiri apa? Kayak gimana? Sekarang saya tanya ya. Panjenengan sekarang ini luwih enak tenang apa malam tadi yang lebih tenang? Lebih tenang mana malam tadi di rumah majikan dengan sekarang ini? Betul? Wallahi. Betul? Enggak bohong ya, Bu. Ini asuransi insurans dari Nabi Muhammad. Nabi mengatakan,
Barang siapa yang menghadiri sebuah pengajian atau majelis taklim di mana nama Allah disebut, anzalallahu alaihi sakinah, Allah akan menurunkan as-sakinah. Apa katanya? Tenang, bermain ya, yang tadinya pikirannya nggak tahu balau mumet, baru masuk dia langsung nyes ketemu teman, assalamualaikum, ya, dengerin Al-Quran tadi, enak, kita berpikiran, ya, kemudian ada tausiah, tambah semangat lagi, semangat ya Bu ya, hidupnya ya Bu ya. Siapa yang lemes-lemes Bu? Ada ya pernah ya? Harus bangkit, harus apa? Bangkit, harus bangkit. Jangan baru diancam terminat lemas. Dicari Allah bagaimana kalau terminat utangnya masih ada, kadang-kadang masih ciri-ciri, ya Bu ya. Angsurannya belum selesai, mikir itu, jangan ya Bu ya. Harus mana? Bangkit, ya, hadiri pengajian. Supaya apa? Tenang, bangun lagi gitu loh. Hidup ini masih 1 juta tahun yang akan datang. Itu loh, jangan lemes sedikit gitu ya. Hasilnya puyeng. Kalau puyeng katanya tadi itu yang tidak akan tidak enak. Tidur tidak, mandi tidak basah. Repot. Kalau sudah 3 ini kena, waduh, repot. Susah. Jadi terminat majikan ya. Jadi hadiri pengajian, ya. Di samping mendapatkan ketenangan dari Allah, ini asuransi dari Nabi. Nabi melanjutkan, illa wa haffat bihimul malaikah. Malaikat rahmat mendatangi mengayomi kita semua. Sekarang ini, kalau kita merasa tenang ya, sudah tempatnya enak, ada hasilnya, ya Bu ya. Hati kita disiram lagi. Namanya siraman rohani ya Bu ya. Jadi tambah apa? Kalau pendengar di luar panasan sekarang ini, sekarang alhamdulillah ya. Makanya program MPTW harus didukung ya Bu ya. Dukung ya, finansialnya, doanya, kita nyewa ya Bu ya. Nyewa kok gratis. Makanya bersama-sama ya Bu ya. Terus bagaimana caranya supaya eksis terus ya untuk kebaikan kita semua. Ya, jadi dengan menghadiri pengajian, semua mumet kegelisahan pikiran kita akan hilang secara otomatis, ya. Apa? Mumet itu akan hilang semua. Ya. Kemudian hadisnya dilanjutkan oleh Nabi. Wa ghafara ma inda. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelum kita meninggalkan tempat ini. Jadi banyak sekali ibu sekalian ya, manfaat dari kita menghadiri apa? Pengajian. Di samping sudah begini kan enak. Gunakan ya. Ketika kita sudah ngumpul, sudah tempel-tempelan ini ya, gunakan untuk mempererat tali silaturahmi. Kira-kira ini kenal semua apa enggak dalam satu grup? Ini perlu nanti kenal-kenalan ya Bu ya. Ini perlu, kita kenal teman itu perlu. Ini gunanya pengajian itu memperbanyak apa? Ukhuwah Islami. Iya. Sampai saya selalu dinasihati guru saya. Kalau Anda itu ingin hidup bahagia di dunia dan akhirat terus, maka upayakan Anda memiliki teman minimum 3.000 orang. Berapa Bu? Ada 30. 30 ada ya. Ingat semua namanya. Dari mananya tahu asalnya? Belum tahu. Nama suaminya tahu. Jadi di nomor 3.000 ya. Anda kalau memiliki teman 3.000 di Culuan ini 3.000 daerah sini, semua enak. Tukang sayur teman dekat, tukang tetep nggak ada sini. Tukang di pasar kenal semua, di klinik kenal semua, tukang sapu kenal semua, kenal baik semua. Enak atau enggak?
termasuk security loh. Anda harus baik, harus kenalan, harus nanya namanya. Di Google. Nah gitu loh, harus tahu namanya. Jangan cincang, sudah 15 tahun cincang terus manggil. Itu kurang baik kalau menurut saya dia. Jadi harus disebut namanya, ya. Dono cincang. Nah gitu loh. Jadi cincangnya disebut, nama dononya juga disebut. Enak tuh. Kita kalau dipanggil dengan namanya, dengan Mbak saja itu beda. Mbak Bayem, wah itu enak itu. Ya. Tapi kalau Mbak terus sudah 20 tahun itu nggak pernah hidupnya seperti itu. Namanya itu nggak pernah ditanya. Nah makanya ibu kalau sudah ngumpul gitu, kalau kenalan ya, siapa tahu, wah banyak berkahnya loh kalau sering berkumpul itu, ya. Bagi yang masih jomblo misalnya ya, ada yang jomblo. Ini media sebenarnya, ya. Media itu perantara, sarana, ya. Sarana untuk mendapatkan pasangan. Nggak usah lah gitu apa di Facebook, sampai media sosial. Yang paling enak di sini. Tanya, Mbak kamu punya masa enggak? Ya, masih ada yang single apa enggak gitu loh. Nah ini manfaatnya, ya. Baik, ini nomor 2. Nomor 3, apa Mas? Senyum. Kenapa saya tuliskan di sini senyum? Ya. Manfaat senyum itu langsung hilangin puyeng. Ya, kita lagi puyeng, kirim utang itu ya, membayar-bayar. Ya, tiba-tiba ketemu teman. Ya, Assalamualaikum. Sambil senyum-senyum, Nehoma, sambil senyum ngobrol. Insya Allah akan hilang. Dengan senyum itu ada satu kajian di Amerika. Ya. Orang yang suka senyum, ke semua 14 surat syarat yang ada di sini, batungnya 14 surat syarat ini akan dirilekskan oleh senyum itu, akan melonggar, ya, akan dirileks, disantaikan, ya. Sebaliknya orang yang suka perut, semua 14 surat syaratnya akan menarik sehingga terjadilah ring-kring. Apa ring-kring? Mengkerut. Bahasa Inggris ring-kring, ya. Ring terus, ya. Akan menjadi kerut, ya. Dan kalau sering kerut, cepat tua. Kalau cepat tua, cepat mati. Senyumlah, tertawalah kalau temannya ya. Kita hilangin puyeng. Gak ada teman yang senyum sendirian di kamar senyum atau apa lah. Tawa-tawa, supaya orangnya dia gak apa-apa. Sendirian gak ada yang tahu. Sudah kan hilangin amatmu. Kita percepat saja. Curhat, pernah curhat tuh? Waktu enak orang curhat itu enak, ya. Sampai saya pernah dicurhati 1 jam. Sampai saya panas sekali telepon saya. Saya mau jawab nggak dikasih. Nerocos, ya. 1 jam, wah lebih 1 jam. Aduh, saya sabar juga, harus sabar ya, Bu ya. Iya, ya mungkin di saking enaknya ya, Bu, meluahkan apa? Unek-uneknya ya. Setelah dia capek, dia bilang sudah ya Mbak, sudah berhenti, mau sudah capek belum? Sudah lagi ya Pak, saya masih ada. Ya silakan. Setelah selesai saya baru jawab, wah gimana sekarang rasanya? Wah alhamdulillah, saya sudah keluar semua unek-unek. Padahal saya cuma kok, saya cuma jawabnya sabar. Belum lagi 5 menit lagi saya sabar. 5 menit lagi sabar. Sampai berkata sabar tak jawaban saya. Ini dia nggak mau beli. Saya ngomong tuh dia nyerocos lagi. Sabar dia ngomong, curhat terus. Ini akan dapat menghilangkan apa pun. Ya. Curhat yang paling bagus ya, sama manusia adalah ibu kita, orang tua kita ya, Bu.
Jangan sembarangan curhat, apalagi kepada laki-laki yang belum diketahui. Ya biar, kalau kadang-kadang senangnya curhat dengan lelaki, lagunya gelarnya ada udem-udemnya lagi. Terus nasihatnya ngomong dia samanya. Ya kadang-kadang itu ya. Pernah begitu terjadi ya? Hati-hati curhat, hati-hati masalah curhat. Gara-gara curhat akhirnya kita malah tambah stres. Ada yang begitu kan? Iya. Nah, curhat ini harus pada orang yang amanah, ya, harus yang bisa menyimpan rahasia, bukan yang suka membawa mulut. Ini istilah bahasa Melayu ya. Membawa mulut ke ngoceh, mana sampai Victoria tak tahu semua orang. Ya, karena dia beli menyebarin. Nah, ya. Jadi curhat ini merupakan salah satu sarana ya untuk menenangkan jiwa dan pikiran kita. Ya. Curhat yang paling top sekali adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada masalah, please get up in the middle of night, ya, di pertengahan malam atau menjelang subuh. Ya biar pagi ya biar bangun berwudu, ya, salat sunnah 2 rakaat, curhat kepada Allah, nangis kepada Allah, nangis, ya, ya tapi nangisnya jangan apa. Jangan buruk-buruk yang kita ingin memajukannya ke sana. Ya, itu dengan curhat seperti itu akan tenang kita dan kerjanya semangat lagi kita. Ya, ya pelan-pelan sedikit-sedikit saja. Nomor 5. Iya, dengan YouTube, sekarang YouTube lah, dengar YouTube pengajian Al-Quran, lebih puyang-puyang mikirin utang lagi ya, atau perang dengan suami misalnya, aku dan segala YouTube Al-Quran. Ya biar, lagi puyang-puyang, mikirin apa saja lah, style. Ataupun kalau bisa sekarang kan ada di Mekah Madinah ada live TV, wah enak tuh, ya, dengerin baca Quran di Mekah, ya. Enak. Punya aplikasinya enggak Pak? Aplikasi TV Makkah Live. Enak, 24 jam gratis. Ya. Kalau enggak ya apa saja lah di YouTube ya. Setel Al-Quran. Itu akan menenangkan pikiran kita. Jangan kita lagi puyeng. Kemudian dangdutan. Sudah dangdutan, nyanyinya itu yang kita coba begitu. Kemudian mau dipraktekkan, ya mau nyubit siapa? Mau nyenggol siapa? Senggol-senggolan, senggol tembok. Nah, tambah puyeng jadi, ya. Nah, jadi yang paling bagus adalah dengerin Al-Quran, ya. Karena dengan mendengar saja ibu-ibu, ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya. Wa ansitu la'allakum turhamun. Idza quri'al Qur'an, apabila Quran itu dibaca, ya, fastami'u, maka adalah kamu dengerin. Kenapa? La'allakum turhamun, supaya kamu disayangi Allah, ya, supaya enak. Orang kalau disayangi, disenangi Allah, mesti senang banget loh. Panjenengan percaya apa enggak? Nah, sekarang saya buktikan ya, secara logika. Jangankan Allah senang, majikan panjenengan. Kalau majikan panjenengan itu senang banget dengan panjenengan ya. Panjenengannya enak apa enggak boleh di situ? Enak. Betah apa enggak? Betah. Sebaliknya kalau majikannya itu marah, bangun, masak, bukan gebrak-gebrak meja misalnya, pelit. Kan ada yang pelit ya Bu, alhamdulillah ya. Kalkulatif, kalkulatif. Apa kalkulatif itu? Perhitungan. 1 sen aja dituntut terus, akan bayarnya 100 sen itu yang ngomongnya kita. Kita nggak betah ya. Apalagi dengan Allah, ya. Jadi kalau majikan kita senang, kita juga ikut senang, ya. Misalnya apa? Pulang dari pengajian ini kita pulang ke rumah majikan, ditanya. Kalau dia Muslim, Assalamualaikum. Kalau bukan, manon, anu dong, berapa harus
seneng apa enggak hiburannya, tanya gitu kan ya. Oh sama, ya seneng ya. Habis berapa kamu duitnya dulu? Anu 100, ini tak kasih 200 ya. Nah, ini karena majikannya seneng gitu loh dengan penampilan kita, kerjaan kita juga itu seneng. Ya Bu ya? Iya. Makanya kalau majikannya seneng dengan kita, sampai kita ada yang nggak mau pulang, ada yang 10 tahun, ada yang di sini mau diomong, ada 15 tahun ada 7 tahun. Iya, karena gara-gara majikan senang pada kita, kitanya juga senang bekerja. Apalagi dengan Allah. Allah senang itu ridho dalam bahasa Arab. Allah ridho kepada kita. Oh, enak banget hidup. Jangankan Allah ataupun majikan, kita aja hidup berdua dengan suami istri ya Bu ya. Pernah bersuami istri, pernah berkeluarga, kita berkeluarga semua ya. Alhamdulillah. Hidup 2 orang, suaminya berapa orang? 1. Itu kok perang terus, ada nggak yang begitu? Suami itu nggak kasih sayang, nggak senang dengan kita, nggak ada kasih sayangnya kepada kita. Ya kita juga nggak betah kan gitu ya. Sampai mental ke Hongkong ini kan gara-gara kadang-kadang begitu ya Bu ya. Tapi kalau suaminya kita itu ridho, senang, ikhlas ya kepada kita ya, suka bantu ya, kita juga senang. Nah ini, makanya dengan Allah juga. Bagaimana supaya Allah senang kepada kita? Kita juga harus menyenangkan Allah. Bagaimana caranya? Ya amar ma'ruf nahi munkar itu yang disuruh kita kerjakan, yang dilarang kita lalu kita akan mendapatkan ridho kesenangan Allah. Sama dengan majikan kan begitu. Kalau disuruh masak ya cepat masak kan gitu ya. Kalau bilang nanti dong 2 jam lagi, gua marah dia. Jadinya murka. Ya, jadinya murka. Sama dengan orang tua juga begitu ya dia. Iya. Dengan orang tua itu luar biasa akan langsung ya, murka dan ridhonya dari Allah itu akan langsung. Ya, dalam hadis dikatakan ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu berdasar pada ridho orang tua. Ya, dan murka Allah itu berdasar pada orang tua. Dan ini pernah didiamkan oleh Raja Dangdut Roma Irama. Pernah ketemu? Yang apa ya? Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Dengan orang tua juga harus mencari ridho supaya orang tua, supaya Allah. Oke, ya jangan banyak-banyak. Berapa menit lagi saya mau sudah jam 4 ya? Jam berapa ya? Selesai. Berapa menit lagi? Kira-kira? Masih banyak ini. Ada 20 menit. Ya, nanti bisa di-extend kisahnya ya. Tadi nomor berapa? Nomor 5. Nomor 6 apa Bu? Bahagiakan orang lain. Wah, ini luar biasa konsep Islam. Ya, konsep Islam luar biasa. Dan Nabi selalu membahagiakan orang. Siapapun orangnya yang datang kepada Nabi, tidak pernah dikecewakan. Sampai dalam hadis dikatakan, ya, Nabi dalam hidupnya, dalam hadis dikatakan, ketika dimintai bantuan oleh siapapun, tidak pernah dia mengatakan no. Apa Bu tadi ngomong tidak pernah mengatakan no? Tidak. Aku lagi punya duit, itu kan no namanya. Jadi Nabi tidak pernah menolak seperti itu. Dan seterusnya dikatakan dalam hadisnya, Nabi itu hanya mengatakan no itu dalam tasyahud akhir. Lah tidak, maksudnya tidak menerima orang minta bantuan ya.
Gitu, ya. Jadi di situ dalam tasyahud akhir ada kata-kata la. Tahu artinya la? Tidak. No, ini no itu tidak. Ya. Nabi itu hanya mengatakan kata pada tasyahud saja. Mana bunyi tasyahud dalam at-tahiyat itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini ada la ya. Asyhadu an la. Nah itu Nabi cuma itu yang pernah ngomong tidak. Nah, gitu ya. Selain itu ketika Nabi dimintai apapun selalu welcome. Ya. Jadi hanya ketika dalam mengucapkan tasyahud la ilaha tidak, maksudnya di situ tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi Nabi nggak pernah ngomong tidak, nggak pernah ngomong tidak kecuali pada tasyahud. Jadi kalau dimintai apapun bantuan, beliau selalu mengakomodir, tidak pernah mengatakan no, walaupun yang diminta tidak sesuai dengan permintaan, dia pergi. Ya, tapi dia memberikan solusi. Kita juga demikian, ya. Kalau misalnya ada teman yang minta bantuan, ya, kita tidak mampu, kita memberikan solusi. Misalnya begini, ada teman yang tiba-tiba di terminal, Pak saya gimana di terminal malam-malam ya, nggak punya tempat, duit juga saya kurang, ya. Ya, kita kan nggak bisa memberikan pertolongan untuk tidur di rumah kita ya, karena rumah masjid. Terus jangan takut Pak, aku ada teman yang di shelter di majelis taklim mana? Jujuan, di sini nih ya. Iya, tenang, don't worry Pak. Ayo nanti kapan jangan bisa keluar atau ketemu di mana saya anterin. Wah ini hebat. Orang itu bunganya, tahu bunganya. Senangnya itu bahagianya itu nggak bisa digambarkan. Ya. Dan ketika orang itu senang, sebenarnya kita juga merasa harus senang. Nabi ini kalau dimintai, pernah Nabi ketika itu mau memasak makanan, tiba-tiba pintunya diketuk oleh seseorang, minta sesuatu untuk makan, dikasih semua. Ketika dia makan, Nabi melihat puas sekali, Nabi pun merasa puas. Jadi laparnya hilang ketika melihat apa? Tamunya senang makan enak, kemarau, habis Nabi pun senang, latarnya hilang. Iya, dan Nabi tidak pernah mengatakan no. Sampai ada seorang ketua kabinet ya, dengan ditemani oleh beberapa pengawal, datang ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, rakyat kami kelaparan ya Rasulullah, please help us. Tolong bantu kami. Nabi yang ketika itu nggak punya apa-apa kecuali punya ada beberapa kambing di antara dua bukit, ya. Akhirnya Nabi mengatakan, ya ketua kabilah, silakan ambil itu kambing-kambing yang di antara dua bukit, lalu berikan kepada rakyatmu yang sedang kelaparan. Sampai begitunya Nabi. Ya. Setelah kambingnya dibawa ke rakyatnya, akhirnya ketua kabilah berpidato. Ya, nggak saya begini, saya ketua kabilah dan dengan rakyat saya. Akhirnya pidatonya kayak pidatonya seperti ini. Wahai rakyatku, wahai bangsaku, tahukah anda siapa orang yang memberikan kambing-kambing sebanyak ini untuk kamu semua, kita semua? Tidak tahu. Akhirnya saya menjawab sendiri, baik ketua kabilah. Orang yang memberikan kambing ini adalah orang yang tidak takut jatuh miskin. Ingat ya, bisa dihafalkan. Orang yang memberi siapa? Orang yang tidak takut jatuh miskin. Kalau kita gimana? Kita punya kambing 10 tok. Ya diminta 10-10-nya. Ayo kira-kira mau ngasih apa enggak? Kita, kata saya tadi, jangan kamu miskin, nggak punya anak, masih kelaparan ini dia. Nabi, monggo ambil semua itu silakan. Tapi kita ya mungkin sulit seperti Nabi ya. Ketika ketua kabinet itu mengatakan seperti itu, akhirnya dia menjelaskan bahwa ini dari Muhammad, orang yang tidak takut jatuh miskin. Akhirnya apa?
Mau nggak kita mengikuti agama dan kepercayaannya? Mau masuk Islam semua bisa kecamatan, kabupaten. Gara-gara apa? Kami ini sahabat semua kabupaten ya, gara-gara kan pembelian dengan ikhlas. Ya, jadi dengan membantu akan dapat menghilangkan kesusahan. Saya belum pernah orang yang suka membantu orang, hidupnya itu sulit, sengsara, apalagi gelisah, tidak ada. Saya banyak teman suka membantu di uang itu. Iya. Yang kalau kerja itu volunteer kan, volunteer itu suka membantu. Kayak panjenengan ini ketua, semua pengurus. Ini kan suka bantu orang. Dan saya perhatikan ibu, minta maaf ya, ketua-ketua organisasi yang saya tahu ya, terutama di Malapot, ketua-ketuanya itu yang suka begitu malamnya ngurusi kita semua ya Bu ya, kalau ada acara ya, itu majikannya tuh baik-baik semuanya, rata-rata baik-baik, iya, rata-rata baik-baik semua, sampai ini terserah kamu, kalau untuk kebaikan teman-teman udah apa-apa sih. Kapan malam pulang belum apa-apa, tapi begitu, tapi dibebaskan ada. Iya, karena tahu suka menolong teman-teman. Mudah-mudahan persidangan kita ini juga begitu. No, ini kan buktinya ya Bu ya, nggak nyewat kan, nggak sewat tadi kan ya. Jadi lebih banyak kita memberi kebaikan kepada orang, akan lebih banyak kita menerima nikmat-nikmat Allah yang kita terima. Kenapa? Perbuatan juga. Pulang ke 12 bulan, kalau majikan yang nggak benar itu kan marah-marah terus dia. Makanya konsepnya gitu. Lebih banyak kita memberi, akan lebih banyak kita menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerimaannya macam-macam, nggak kehitungan itu Allah berikan ya. Kalau majikannya baik, gajinya naik, itu loh Bu ya. Iya, tiap bulan dapat angpau gitu loh, bonus ya. Saking baik. Wah, pokoknya banyak sekali lah yang lain-lainnya. Ya, karena nikmat yang paling rendah derajatnya itu dolar sebenarnya. Nikmat yang paling sederhana ya kesehatan. Ya, ini penting sehat ya. Majikan baik, tapi yang paling tinggi nikmat itu adalah ridho Allah. Ridho Allah. Kalau ada teman yang minta bantuan, please jangan ditolak ya dia, jangan, jawab dulu. Kalau tidak, suruh duduk dulu. Mbak nunggu tinggi kredit, mau minum apa? Nah, ditawari botol ataupun kopi. Jangan langsung ditanya ngapain kamu kesini. Jangan dulu, jangan. Orang mau pinjam duit misalnya ke rumah kita ya dia, misalnya, jangan langsung menanyakan to the point. Berarti ya Bu, ini akhlak Islam ya. Disambut dulu ya Bu ya, disuruh duduk, dikasih makan minum. Kalau ada kayak gini mantap banget ini ya Bu ya. Setelah kenyang minum sudah keringetnya habis semua ya, diajak ngobrol. Kemudian kita tanyakan, what can I do for you? Anything that I can help you? Nah, gitu loh. Itu di tengah-tengah atau mau akhir, ya. Please call me. Ya, kalau ada sesuatu 24 jam untuk panjenengan, hati saya terbuka. Nah, itu ya. Orang itu senang apa enggak? Enak apa enggak? Enak. Itu baik banget. Tapi kalau baru datang, tiba-tiba ditanyain, mau ngapain? Mau apa loh? Wah, gitu itu. Kita yang baru datang yang nggak enak ya Bu ya, akhirnya nggak cuma minta tolong. Nah, jadi konsep kembali lagi, lebih sering kita memberi akan lebih sering kita menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi jelaskan, hadisnya sahih. Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah itu akan diberikan kepada hambanya kita semua
selagi hambanya menolong saudaranya. Jadi kalau kitanya pelit, Allah juga pelit. Gitu loh maksudnya, Bu. Ya. Kalau kitanya loman, royalan, ya, gampangan enak mau bantu, ya, ringan. Allah juga ringan membantu kita. Ini konsep. Ya, maka jangan pelit-pelit, ya, entah itu dalam materi, dalam ilmu, pengalaman, ya, berdoa dan lain sebagainya. Sekarang saya tanya, panjenengan misalnya punya warteg, ada yang punya warung Indonesia belum? Ya, mungkin ada. Kalau kita mau bikin warteg, tiba-tiba warteg itu majunya luar biasa, 24 jam full, ya, warteg itu. Tiba-tiba tetangga kiri kanan kita pengen juga mau buka warteg yang kayak kita, dan dia nanya kepada kita dua-duanya kiri kanan tetangga ini, anu Mbak, tolong dong ajarin aku mau bikin warteg kayak kamu itu loh. Saya kira-kira panjenengan ngasih ilmunya apa enggak? Ayo, mau ngomong kurang ajar apa ahlan wasahlan? Orang mau yang tak santet. Nah, ini dia. Kalau kita sudah ngomong seperti dua, ini tandanya kita akan gagal, ya, berusaha. Tapi kalau kita berani, yes ini, kamu berdua ikut saya ya, tak training 3 bulan, kamu tak gaji loh separuh, ya. Aku tak training, ya, kemudian ilmunya aku berikan, modal pun aku tak beri, separuh saja. Silahkan kamu kembangkan ya, bikin warteg kalau bisa lebih hebat dari aku ini. Wah, kalau kita berani ngomong kayak gitu, yang 2 orang itu senang ngomong kayak gitu. Ketika mereka bikin warteg maju lagi, ya, mungkin lebih maju dari kita, nama kita akan harum. Itu apa enggak? Ya, mungkin dia akan ngasih komisi kita setiap bulannya, ya. Iya, ya nggak tahu, kan gitu ya, Bia. Iya. Dan nama kita harum diceritain. Aku bikin cerita kalau customer-nya itu loh. Ini berkat orang tengah-tengah itu yang ngajarin aku, ngasih modal, orangnya baik, ya, selalu nolong. Yang tetangga itu ngomong gitu lagi, nama kita harum apa enggak? Dan pahala kitanya melangit-langit, menumpuk-numpuk. Orang sebelah kiri kanan ini maju gara-gara siapa? Iya, gara-gara kita ini. Makanya jangan pelit apapun lah, ilmu, pengalaman, duit dan lain sebagainya, ya, harus terikat karena semuanya akan dicatat oleh Allah, ya. Jadi sering kita membantu, akan sering kita dibantu. Itu konsepnya seperti itu. Baik, satu lagi apa? Bentuk persahabatan dengan semua golongan. Ini akan menghilangkan puyeng. Apa maksudnya di sini? Kita itu kalau mau bergaul, berteman, jangan pilih-pilih. Ya pilih-pilih boleh, tapi jangan aku mau berteman dengan kampung sajalah. Kalau dari Ponorogo aku mau cari Ponorogo tok. Ya dari Jember naudzubillah. Boleh ngomong kayak gitu, ya. Dari berita aku nggak mau lah orang berita yang jahat-jahat. Nah, misalnya minta maaf, please forgive me. Ada orang begitu. Jangan tersungging ya, Bia. Ini contoh saja ya. Orang mau berteman, kalau bisa itu ya wong Hongkong temennya akeh, wong Cina ya akeh, wong Jepang banyak, wong Korea banyak, wong kalau bisa seluruh dunia kita punya teman semua di Hongkong. Enak apa enggak? Enak tuh, ya. Makanya kita harus mengglobal, ya. Jangan maunya orang Ponorogo, wah ini akan bikin mumet ini kalau ketemu bangsa lain. Ya, iya. Dan saya paling suka, saya tuh bergaul dari kecil, dan cerita sedikit aja ya. Saya sejak sanawiyah, saya di pondok dulu di Bekasi. Saya paling udah betah di rumah di kampung, karena saya jauh ada Bekasi. Jadi pada tahun yang kedua sanawiyah, dulu saya itu
ngomongnya pinter-pinter, bahasa Inggris pinter-pinter, bahasa Inggris pinter-pinter, maksudnya termotivasi, ya. Nah, termotivasi akhirnya pada kelas 2 itu saya pengen nyari orang Inggris dan orang Arab, cari sendiri dari buku-buku halaman, cari kedutaan-kedutaan, ketemu semua, ya. Akhirnya saya sering bertemu dengan orang-orang asing setelahnya, sampai sekarang. Ya, apalagi saya alhamdulillah pernah kerja di organisasi Asia Pasifik. Wah, jadi banyak sekali teman-teman di berbagai negara, ya. Enak, orang yang banyak temannya dari semua kalangan, ya. Ini akan dapat membahagiakan hidup kita, ya, Bu, ya. Ya, jadi harus ada semua. Security harus baik loh, Bu. Atas security yang tadi satpam, ya, dengan satpam harus baik, tukang sapu yang berkenan kita harus baik, akti harus baik, apalagi semua dengan semua sekeliling itu harus baik, tetangga harus baik, ya. Soalnya gitu, itu enak masalah itu, ya. Saya pengalaman dengan satpam, ya. Saya kalau pulang dari luar ke apartemen, kalau saya bawa sesuatu saya taruh di meja, kayak kelapa atau buah apa gitu, saya taruh sedikit. Senang sekali mereka. Beliau senang, ya. Saya beli, padahal belinya sedikit. Ini roti dari Indonesia loh, ya. Ini Yani dari Yani, ya. Enak, coba senang. Nanti dapat lagi saya kasih. Apa implikasi akibatnya? Masa seringnya. Masa diberikan sesuatu yang lebih bahagia dari yang materi ini? Contohnya apa? Ketika saya keluar dari lab, dia melihat saya, oh cosan. Dia dulu memberikan cosan kepada saya. Ini, ketika saya mau keluar, yang saya harus mengeluarkan kartu kunci itu, dia buat set, nggak jadi lagi. Ini, saya dari luar mau masuk set, harusnya juga saya begini, ya, dibuka oleh orang itu. Nah, ini kan satu pemberian yang luar biasa dari Allah. Ketemu dia dulu yang senyum, oh cosan. Nah, ini enak, ya. Akhirnya kalau ada orang yang mau ketemu saya, siapa temannya, baik, cepat. Jadi tidak ada masalah. Ini kan satu nikmat ya, dia. Nikmat memberi, hasil memberi sesuatu pada orang lain, dan kita akan diberikan sesuatu yang luar biasa. Jadi harus baik dengan siapapun, ya, Bu, ya, termasuk dengan satpam yang ada di sekitar. Kita selesai, Pak. Udah merepet kakinya belum? Saya mau jual lagi 1 menit, silakan melonjol. Baik, satu lagi kemudian selesai, ya. Sisanya insyaallah pada kesempatan. Apa terakhir, Bu? Sama apa? Nah, penting. Ini obat puyeng. Obat apa, Bu? Obat puyeng. Ya, lihat. Keterangan. Silakan sambil minum, nggak apa-apa. Santai aja, santai, nggak ada formalitas dengan cara digunakan. Baik, jadi nomor 8 ini, maafkan orang lain sebelum tidur. Pernah nggak panjenengan melakukan hal ini? Pernah atau enggak? Pasti belum, ya? Ya mungkin belum, makanya belum terus kita. Kenapa saya berikan alternatif ini? Karena sering terjadi kita sebelum tidur, contoh ya, Bu, ya. Sebelum tidur atau habis sholat maghrib, perang dengan suami. Pernah perang dengan suami, Bu? Ngomong-ngomongan, pernah ya, Bu, ya?
Ya, cekcok, babalah ya, namanya manusia ya Bu ya. Atau dengan majikan lah kadang-kadang ya. Ayo, kalau kita berantem perang dengan suami ataupun majikan, ya, sebelum tidur, kira-kira malam itu kita bisa tidur apa enggak? Ya. Jadi kepikiran terus. Makanya obatnya Ibu, ya, kita harus ikhlas memaafkan orang itu sebelum tidur. Pernah satu kejadian dalam sebuah hadis ya, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi memberikan tausiah seperti saya begini, ya, Nabi berkata, Nabi memberikan ujangan, ya, yang isinya adalah, wahai para sahabatku. Jadi saya jadi Nabi, panjenengan jadi sahabat saya ngomong bersabda, wahai para sahabatku, Fulan bin Fulan dijamin masuk surga di akhirat kelak. Ulang lagi sampai 3 kali, ya. Wahai para sahabatku, Fulan bin Fulan dijamin masuk surga di akhirat kelak. Baru berapa kali ini? Sekali lagi ya Bu. Fulan bin, katakan Fulan itu namanya Bayem bin Kangkung. Wahai para sahabatku, Bayem bin apa tadi? Kangkung. Dono bin Indro. Wahai para sahabatku, Dono bin Indro dijamin masuk surga di akhirat kelak. Akhirnya ada salah seorang sahabat itu protes. Ya Rasulullah, kenapa kok Dono Indro terus disebut-sebut sampai 3 kali? Akhirnya Nabi menjawab, wahai para sahabatku, Dono bin Indro itu dijamin masuk surga karena dia memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Apa itu? Karena apa? Memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Ulangi lagi. Memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Sekali lagi, karena apa? Memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Apa ya Bu ya? Dan tolong praktekkan malam ini ya Bu ya. Maafkan majikanmu, maafkan presidenmu itu loh. Yang mungkin bagus kan? Maafkan presidenmu itu ya Bu ya. Maafkan Pak Jokowi, maafkan Pak semuanya maafkan semua. Ya, majikannya, teman kita yang nipu ya, bekas pacar yang kurang ajar misalnya, terus pokoknya semua diapakan? Dimaafkan sebelum tidur. Kira-kira tidurnya enak apa enggak? Oh, langsung ngorok Bu. Langsung ngorok. Sebaliknya kalau kita tidak berani, tidak sanggup memaafkan, apa yang terjadi malam itu? Gelisah. Tidurnya panas, darahnya apa? Ya, kepalanya apa? Kakinya Kesemutan. badannya greges. Ya Allah, tersiksa banget malam itu. Gara-gara apa Bu? Tidak mau memaafkan orang yang menzalimi. Jadi sebesar apapun ya Ibu yang menimpa kita dari orang lain, ya, maka kita harus sanggup apa? Enak, hidup itu enak sebenarnya. Saya nikmati loh. Maaf ya Bu. Saya sejak di Hongkong ini nggak pernah sakit. Minta maaf ya, saya ngomong ya. Iya, sejak tahun 2002. Tapi nggak pernah ke klinik, nggak pernah. Hidupnya saya nikmati enjoy, ya. Karena hati harus dirawat. Orang mau ngatain saya apapun, monggo. Konsepnya begini, ya. Ketika orang itu jelek-jelekan kita, itu ada hadisnya, ya. Maka semua pahala dan kebaikannya akan ditransfer ke dalam rekening kebaikan kita. Ngerti? Mas
Dono nakain saya pelakor, bukan pelakor kalau laki-laki ya, pebinor. Tahu pebinor? Perebut bini orang. Pelakor. Perebut. Jadi kalau untuk perempuan apa? Pelakor apa pebinor? Kalau laki-laki? Saya dituduh pebinor. Ya monggo. Nah gitu ya. Korupsi. Nah, silahkan. Ya, saya akan tidur rileks. Kenapa begitu? Karena itu tadi. Semua kebaikan yang dia semua kebaikan yang dia miliki akan ditransfer ke dalam rekening kebaikan. Ya. Baliknya kalau setiap hari dia ngatain sampai kebaikannya habis terkuras. Nanti ditanya lagi, lalu apa ya Rasulullah kalau sampai terkuras kebaikannya? Nabi menjawab, semua keburukan kita yang dikatakannya dia akan ditransfer ke dalam rekening keburukan dia orang itu. Jadi dalam hal ini siapa yang diuntungkan? Yang dijelekan apa yang menjelekkan? Mau menjelekkan apa mau dijelekkan? Artinya sekarang ini Bu ya, saudara supaya panjenengan tegar ya. Dari mulai sekarang ini, siap-siap ya Bu ya. Bahwa ketika kita keluar dari rumah atau mulai sekarang ini, one day kita akan dinyak-nyak orang dan aku harus siap. Nah gitu ya Bu ya. Pernah nggak punya azam kayak gitu tujuannya? Diri suatu waktu akan dinyak-nyak, dinyiri orang, dibully orang, ditipu orang, dituduh orang. Kamu tegar ya. Nah gitu loh. Pernah ngomong kayak gitu? Harus. Kamu harus sabar ya. Kamu senyum ya. Kamu jangan lemes ya. Kamu bangkit ya, semangat. Harus gitu. Ya. Baru hidup ini enak. Tapi ya susah memang. Ya. Kenapa? Karena sabar itu tidak ada batasnya. Sopo ngomong, sabar itu kan ada batasnya. Belum sabar namanya. Ya Bu ya. Nah, jadi sabar itu tidak ada batasnya. Sampai kita dengar dari alhamdulillah, saya kira cukup sampai di sini. Kalau semuanya yang sampai malam ini, nanti diterbitkan akan begini. Insyaallah lain kali kita akan sambung lagi. Dan di belakang itu ada doa-doa yang bagus. Terima kasih Pak. Ya, doa optimistis, doa optimistik. Ya. Ya, doa-doa optimistik. Baik, saya kira cukup. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua akan biasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongan supaya dan majikan kita baik-baik semuanya. Kalau kita doakan mudah-mudahan tempat ini majlis taklim semua dan persidangan, menteri-menterinya semuanya akan diberikan penjagaan dan pembenaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syakirin. Amin. Wa bi'ana wa mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdiika ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله
ونذكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك ضد الكفار ملحق اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan minta maaf, insyaallah kita bisa kembali di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.